Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Kematian pasti akan datang kepada kita semua. Malaikat Israel akan mendapat perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa umat manusia. Semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang bisa menghindar dari ajal yang sudah ditakdirkan olehnya. Setelah meninggal, kita akan berpindah dari alam dunia ke alam kubur. Di sana kita akan mendapatkan pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Tentunya, hal tersebut yang akan menjadi patokan diri kita akan mendapatkan siksa kubur ataukah tidak. Jika kita beriman, pertanyaan tersebut akan sangat mudah dijawab. Tetapi sebaliknya, jika tidak beriman, walau kita mengetahui jawabannya, tetapi bibir dan lidah tidak akan bergerak untuk menjawabnya. Lalu apa sajakah pertanyaan yang akan diberikan oleh malaikat Munkar dan Nakir sahabat beriman? Tonton video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut surga versus neraka. Siap mental dengan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir versi dari Magenta Islam. Siapa Tuhanmu? Saat memasuki alam kubur dan bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir, diri kita akan diberi pertanyaan untuk mengetes keimanan kita. Pertanyaan pertama yang muncul adalah siapa Tuhanmu? Tentu saja, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah Allah Ta'ala. Sebagai umat muslim, diri kita diwajibkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Tuhan semesta alam ini. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21-22. Jika kita beriman, diri kita pun akan sangat mudah menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi jika selama hidup di dunia kita banyak melakukan dosa dan tidak beriman kepadanya, maka pertanyaan tersebut tidak akan bisa kita jawab. Walau sudah berusaha dengan sangat keras, lidah tidak akan mampu bergerak, mulut tidak akan mampu terbuka, dan suara akan hilang begitu saja. Setelah itu siksa kubur akan menimpa kalian yang tidak beriman kepadanya. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Apa agamamu? Setelah pertanyaan pertama diberikan, malaikat Munkar dan Nakir akan masuk ke pertanyaan kedua, yaitu apa agamamu? Bagi setiap muslim yang beriman, pasti mengetahui jawaban tersebut, yaitu Islam. Islam merupakan agama yang paling benar dari semua agama yang ada di muka bumi ini. Sebagai muslim, kita pun harus menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Sudah sangatlah jelas sahabat beriman bahwa Islam adalah agama yang paling benar di jalan Allah Ta'ala. Dengan memeluk agama ini, kita akan menuju surga yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Jika sudah sebagai pemeluk agama Islam, kita juga harus menjalankan semua perintah yang ada di dalam ajaran agama Islam serta menjauhi larangannya agar tidak terjerumus ke dalam api neraka. Siapa nabimu? Sebagai umat muslim, kita mempunyai sosok panutan dalam menjalankan hidup ini, yaitu Rasulullah SAW.
segala perbuatannya di dunia sangatlah baik, serta memikirkan para umat muslim yang menjadi pengikutnya. Banyak pelajaran dan contoh perbuatan yang bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sekarang. Pertanyaan ketiga di alam kubur adalah siapa nabimu? Pertanyaan ini akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Tentu saja jawabannya adalah Rasulullah SAW. Karena beliaulah utusan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini untuk menyebarkan agama Islam. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Rasulullah, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menempati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Quran Surat Al-Fat ayat 10. Maka dari itu sahabat beriman, kita sebagai umat muslim wajib untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Jika begitu, kita akan dengan mudah menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Apa kitabmu? Apa kitabmu menjadi pertanyaan yang diberikan oleh Munkar dan Nakir ke setiap manusia yang ada di alam kubur. Tentunya sebagai umat muslim yang beriman, kita sudah mengetahui jawabannya, yaitu Al-Quran. Kita mengetahui bahwa Allah dan Al-Quran adalah kitab terakhir yang menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Dijelaskan dalam Al-Quran, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Ali Imran ayat 13. Di dalam Al-Quran sendiri sangat kompleks dari hukuman, larangan, perbuatan, kisah Nabi, sejarah pembentukan manusia, dan hukum-hukum Islam lainnya tertulis dengan jelas di sana. Kita akan mendapatkan pahala yang melimpah jika membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Jika sudah melaksanakan hal tersebut, maka pertanyaan yang dilontarkan oleh Munkar dan Nakir akan dengan mudah kita jawab. Sebaliknya sahabat beriman, andai diri kita selama hidup tidak pernah membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan tersebut dan mendapatkan siksa kubur yang amat pedih. Di mana kiblatmu? Pertanyaan kelima yang akan muncul di alam kubur adalah di mana kiblatmu? Sebagai umat muslim, diri kita pasti menghadap kiblat saat melaksanakan sholat. Ka'bah menjadi kiblat setiap umat muslim di dunia ini. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku, dan agar kusempurnakan nikmatku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 149-150. Salah satu syarat sah dalam sholat adalah menghadap kiblat. Betapa pentingnya kiblat untuk umat muslim di dunia ini. Jika diri kita tidak pernah melaksanakan ibadah dan hanya banyak melakukan dosa, pertanyaan tersebut tidak akan bisa dijawab walau diri kalian sudah mengetahui jawaban dari pertanyaan itu. Siapa saudaramu? Pertanyaan terakhir yang muncul di alam kubur adalah siapa saudaramu? Tentu saja jawabannya adalah muslim. Sesama muslim kita adalah bersaudara. Karena itu janganlah kita berselisih paham, bahkan sampai bermusuhan antar sesama muslim. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, janganlah kalian saling membenci, mendengki, membelakangi. Janganlah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ingat, haram bagi seseorang muslim tak bicara kepada saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Lebih baik saling membantu dan menolong saudara kita yang sedang kesulitan. Kita akan menjadi manusia yang berguna dan mendapat pahala dalam melaksanakan hal tersebut. Siksa kubur pun akan menjauh jika selama di dunia kita menolong sesama muslim. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.